Halo guys, kembali lagi bersama saya Jordan di channel iFixit. Ngomongin soal iOS 16. Ya, iOS 16 ini emang benar-benar iOS yang udah ditunggu-tunggu karena dia punya tampilan-tampilan atau modifikasi yang cukup besar ya pada sistemnya mereka. Dan ini ini termasuk iOS yang cukup ciamik ya karena punya beberapa fitur-fitur yang terbaru kayak misal wallpaper yang lebih bagus, lock screen, kemudian juga ada scan foto juga, kemudian juga ada lock foto dan berbagai macam fitur terbarunya. Tapi di video kali ini kita nggak bahas soal fitur-fitur tersebut ya, melainkan kita akan membahas soal apa aja yang terjadi pada iOS 16 atau bug-bug apa aja yang terjadi pada iOS 16. Karena iOS 16 ini ternyata menyimpan banyak sekali bug ya, dan ini kita dapatkan dari beberapa netizen atau beberapa komentar yang ada di kolom komentar. Kalau nggak salah itu ada yang bilang sampai iPhone-nya tuh mati total loh gara-gara bug iOS. Jadi di video kali ini kita akan membahas apa aja bug-bug yang terjadi pada iPhone ketika kalian mengupdate iOS 16. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam inti video, kita intro dulu. iFixit, we can fix it. Oke, jadi sebenarnya banyak banget bug yang terjadi pada iOS 16 ini. Tapi kita udah ngerangkum 5 hal yang sering terjadi, 5 hal bug yang sering terjadi pada iOS 16. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bug pada LCD. Nah, bug pada LCD ini biasanya terjadi adalah pada bagian ghost touch, kemudian juga ada yang tidak sensitif, bahkan ada juga yang sampai ngeblank. Nah, ini bisa terjadi itu karena apa? Kita juga kurang tahu, karena waktu itu juga aku pernah benerin, kalau nggak salah aku videoin juga di short sama di TikTok, itu soal iPhone XR yang habis update iOS ke-16 dia malah jadi nggak bisa di touchscreen sama sekali. Bukan sama sekali juga, sebenarnya masih bisa di touchscreen, cuman gimana ya, susah banget buat nge-touchscreen-nya, dan ya bisa dibilang udah nggak berfungsi lah, hampir nggak berfungsi untuk bagian touchscreen-nya. Nah, waktu itu aku sudah coba juga untuk mengupdate dengan iOS terbaru, yaitu iOS 16.03. Tapi yang terjadi malah masih sama aja. Jadi waktu itu juga banyak yang bilang atau ngasih tahu aku untuk coba di setting terlebih dahulu. Tapi kenyataannya ya guys, waktu aku coba touchscreen itu nggak bisa, malah sering ghost touch dan nggak sensitif. Bahkan aku pernah mencet ke settingan tapi malah kelempar ke galeri. Jadinya aku yang nggak enak malah buka galeri orang tanpa izin. Langsung aku matiin, dan itu langsung kita sarankan untuk mengganti dengan LCD yang baru aja. Karena waktu kita coba ganti dengan LCD baru itu udah normal. Ini sekaligus mengklarifikasi ya untuk video short dan juga video TikTok yang kemarin. Karena banyak banget yang bilang kenapa nggak coba di setting dulu, tapi emang bener-bener udah nggak bisa di touchscreen sama sekali ya untuk LCD-nya. Oke, untuk bug yang kedua, yaitu adalah bug pada bagian Face ID. Nah, bug pada bagian Face ID ini aku temuin cuma 2 sih. Yang pertama itu Face ID tidak tersedia, atau yang kedua itu Face ID-nya nggak bisa membaca muka atau face kita. Nah, untuk Face ID yang tidak tersedia itu bisa dicek dengan cara kalian pergi ke setting, kemudian ke Face ID. Nah, di bagian Face ID nanti ada tulisan Face ID tidak tersedia. Nah, kalau seperti itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, antara Face ID kalian itu memang rusak, atau mungkin karena kalian habis update iOS ke iOS 16. Nah, gimana cara untuk memastikan Face ID kalian tuh rusak atau enggak? Nah, untuk memastikannya biasanya kita saranin untuk mengupdate iOS kalian. Kalau misal kalian baru update ke iOS 16 kemarin, sebenarnya masih bisa untuk di-downgrade ke iOS 15. Karena banyak juga yang bilang setelah update iOS itu Face ID-nya off, tapi setelah di-downgrade Face ID-nya jadi on lagi, jadi bisa lagi. Nah, akan tetapi untuk sekarang iOS 15 itu udah nggak ada, jadi udah nggak bisa di-downgrade. Kalau udah seperti ini berarti satu-satunya solusi yang terbaik adalah kalian harus mengupdate iOS kalian. Tapi ingat, kali ini kalian pastikan untuk menggunakan iTunes ya. Jangan menggunakan jaringan data atau WiFi yang jaringannya itu kurang stabil sehingga bisa menyebabkan iOS kalian malah ngebug lagi. Nah, untuk yang Face ID yang tidak bisa membaca muka kita itu juga sama. Kemungkinan juga bug iOS sih. Sebagian besar kayaknya kemungkinan bug iOS sih. Jadi kalian kalau punya Face ID yang rusak, Face ID yang seperti tadi, gara-gara update iOS, kita saranin untuk kalian mengupdate iOS kalian, tapi yang sekarang kalian pakai iTunes. Untuk caranya nanti udah aku taruh di kolom deskripsi atau di pojok kiri atas ya. Oh ya, kalau semisal kalian itu udah di update iOS tapi Face ID-nya masih mati, kalian bisa langsung cek aja ke iFixit. Karena kemungkinan besar Face ID kalian emang udah rusak. Nah, kalau udah rusak,
sekarang iFixit udah bisa service Face ID. Untuk harganya sih emang cukup mahal, tapi aku rasa cukup worth it lah, karena Face ID itu adalah salah satu keamanan yang cukup penting ya, karena kalian itu di iPhone punya privacy yang harus dijaga juga. Dan aku rasa kalian cukup wajib sih untuk memperbaiki Face ID kalian kalau misal Face ID kalian itu rusak. Oke, yang ketiga, iPhone No Service. Nah, untuk iPhone No Service ini sebenarnya kemungkinannya ada dua, yaitu antara kalian terkena blokir IMEI atau kalian terkena IC basebandnya. Nah, ini juga banyak yang kena ya. Untuk iPhone No Service ini banyak yang kena juga karena kalian habis update iOS, tiba-tiba sinyal kalian hilang. Kalian tiba-tiba aja nggak bisa untuk pakai jaringan data kalian. Nah, kalau udah seperti ini, itu biasanya kita akan coba cek terlebih dahulu. Yang kena itu blokir IMEI atau yang kena itu IC basebandnya. Caranya gampang banget kok. Kalian tinggal pergi ke setting, kemudian kalian pergi ke general atau umum, kemudian kalian pergi ke about atau tentang, kemudian kalian tinggal scroll ke bawah, kemudian cari yang namanya modem firmware. Modem firmware ini biasanya di sebelah kanannya itu ada kode serial number-nya. Nah, ketika kode tersebut itu hilang, tapi jaringan data atau jaringan seluler kalian itu hilang, kemungkinan besar kerusakannya terjadi pada bagian IC baseband-nya. Akan tetapi, kalau semisal kalian cek serial number-nya itu ada, tapi jaringan datanya itu hilang atau nggak bisa digunakan, berarti kemungkinan besar iPhone kalian terkena blokir IMEI. Nah, untuk cara yang lebih simpel lagi, biasanya untuk iPhone yang terkena blokir IMEI itu bisa menggunakan Smart Friend. Nah, kalau semisal kalian jaringan datanya tiba-tiba hilang atau jaringan data ya tiba-tiba hilang, kalian bisa coba beli Smart Friend dulu, kemudian kalian tinggal masukin ke iPhone kalian. Kalau semisal bisa, berarti iPhone kalian kemungkinan besar terkena blokir IMEI. Tapi kalau tetap nggak bisa, kemungkinan besar IC baseband kalian itu yang kena. Nah, ini juga aku udah sering jelasin juga sih kenapa update iOS menggunakan jaringan data atau WiFi itu berbahaya, karena salah satunya bisa merusak pada IC baseband kalian. Ini juga tergantung sih. Jadi kalau semisal kalian itu mengupdate iOS menggunakan jaringan data, biasanya si IC baseband ini bakal terus mencari sinyal terbaik untuk mendownload si iOS ini. Nah, iOS ini kalau semisal kalian jaringan datanya itu nggak stabil, dia akan redownload terus, dan itu akan memaksa IC baseband kalian itu terus bekerja, dan akhirnya nanti ketika diinstal, ketika udah jadi dalam bentuk iOS, ketika diinstal biasanya IC basebandnya nanti yang kena. Kalau misal kalian mengupdate iOS menggunakan WiFi juga sama, nanti biasanya juga IC WiFi-nya yang kena. Makanya kita sering dapat kok di kolom komentar kalau misal katanya habis update iOS, WiFi-nya tiba-tiba nggak bisa diaktifin atau jaringan datanya yang nggak bisa diaktifin. Nah, kalau udah seperti ini biasanya bakal kita servis soal IC baseband dan IC WiFi-nya. Maka dari itu kita juga udah sering ngasih tahu kalau kalian itu lebih baik mengupdate iOS menggunakan iTunes, karena kalau pakai iTunes itu kita udah mendownload iOS-nya dulu. Jadi posisi iOS itu udah terdownload dulu, kemudian kita kirim ke iPhone-nya untuk diinstal. Jadi ini jauh lebih aman karena iOS-nya itu sudah dalam bentuk file dulu dan tinggal kita install ke iPhone-nya. Maka dari itu kita saranin untuk kalian yang pengen update iOS itu kalian bisa langsung menggunakan iTunes. Untuk caranya udah aku kasih tahu. Kalian bisa cek di deskripsi atau cek di pojok kiri atas. Oke, yang keempat adalah aplikasi Force Close. Nah, aplikasi Force Close ini biasanya terjadi ketika kalian habis update iOS, kemudian tiba-tiba kalian sedang membuka aplikasi. Ini kalau kita lihat dari kolom komentar atau kolom DM ya, di DM itu juga banyak yang bilang kalau biasanya habis main game, saat bermain game itu aplikasi tiba-tiba force close atau menutup sendiri. Nah, ada juga kalau nggak salah aku baca itu ada yang pakai iPhone 12 atau iPhone 11 yang lagi main Mobile Legends, PUBG, atau yang lainnya, atau aplikasi-aplikasi lainnya, tapi biasanya terutama game ya, yang sedang bermain game tapi tiba-tiba force close. Nah, ini kan sebenarnya nggak masuk akal ya. Kok bisa iPhone dengan generasi terbaru ya, kayak iPhone 11 dan iPhone 12 itu bisa mengalami force close pada aplikasi game kayak Mobile Legends sama PUBG, yang notabene itu harusnya kuat untuk bermain dua game tersebut. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena kemungkinan besar terjadi bug iOS pada iPhone kalian. Itu sebenarnya kemungkinannya kecil, tapi yang kemungkinan besarnya itu adalah developer aplikasi tersebut yang belum bisa menyesuaikan dengan iOS kalian. Nah, gimana caranya untuk biar nggak force close? Itu sebenarnya
kalian harus menunggu updatean dari aplikasi tersebut sih. Jadi gimana caranya untuk mempercepat aplikasi tersebut biar update, itu kalian ketika menggunakan aplikasi dan tiba-tiba force close, kalian bisa screenshot atau kalian bisa send report. Biasanya ada yang keluar tuh send report. Nah, ketika kalian send report atau kalian screenshot, itu kalian bisa langsung kirimkan ke developer aplikasi tersebut ya. Jadi si developer aplikasi tersebut itu bisa mengerti kalau semisal aplikasinya itu sebenarnya masih ada bug di iOS 16, sehingga nanti bakal ada updatean terbaru di aplikasi dan updatean tersebut akan menyesuaikan dengan iOS 16. Oke, yang kelima adalah iPhone mati total karena bug iOS 16. Wah, ini jadi tambah ngeri ya kita ya, mau mengupdate iOS kita ke 16. Tapi ini emang benar-benar terjadi, ada beberapa customer yang mengaku setelah mengupdate iOS 16, iPhone-nya jadi mati total. Di sini nangkepnya ada tiga masalah sih. Yang pertama, antara baterainya yang emang udah rusak. Kemudian yang kedua itu karena mesin, atau yang ketiga itu karena iOS yang kalian download itu sebenarnya korup. Nah, kalau iOS kalian korup, itu biasanya masih bisa kita perbaiki dengan cara kita akan coba cek terlebih dahulu. Karena biasanya iPhone kalian itu misalnya terlihat kondisinya mati total, tapi setelah kita coba konekin ke komputer, ternyata tersambung. Jadi posisi mesin itu sebenarnya menyala, akan tetapi karena adanya iOS yang korup, dia jadi nggak bisa nampil apa-apa tuh si layar. Nah, kalau udah seperti itu, biasanya kita akan coba restore jadi datanya itu bakal hilang semua dan akan diupdate dengan iOS terbaru, sehingga iOS yang awalnya itu korup kita ganti dengan iOS yang terbaru dan juga dengan data yang cukup lengkap, yang sempurna ya. Jadi sehingga setelah diupdate itu harapannya bisa nyala lagi. Akan tetapi kemungkinan kedua nih, nyambung nih, akan tetapi semisal setelah kita update itu ternyata gagal, kemudian kita coba update lagi gagal sampai 3 kali, ternyata ada kode error munculnya itu kalau nggak salah 6 atau berapa gitu. Pokoknya ada kode tertentu yang bisa mengidentifikasi kalau kerusakannya itu ternyata ada di bagian mesin, yaitu bagian IC NAND. Nah, kalau udah di bagian IC NAND itu biasanya kurang lebih bakal diservis sih. Kok bisa lagi update iOS kerusakannya pada mesin? Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, ketika kalian mengupdate iOS, kemudian iOS kalian korup, itu bisa bikin IC NAND itu bekerja secara berlebihan untuk menginstal lagi. Jadi kalau udah kayak gitu, biasanya si IC NAND ini bakal lemah dan jatuhnya nanti rusak. Kalau udah rusak seperti ini, biasanya nanti bakal kita servis. Kemudian kok bisa kerusakannya ada di bagian baterai? Jadi bisa jadi setelah diupdate iOS itu di bagian baterainya itu bisa rusak, karena juga ada beberapa, ini juga sebagian kecil sih, ini sebenarnya sebagian kecil, tapi ada juga yang setelah update iOS itu bugnya malah ke baterai dan bikin iPhone kalian itu nggak bisa nyala. Tapi setelah diganti baterai, iPhone-nya tuh bisa nyala. Jadi biasanya sih untuk memastikan kita harus ngecek iPhone kalian terlebih dahulu supaya bisa memastikan kerusakannya tuh ada di mana. Apakah di bug iOS-nya, apakah di iOS korupnya, atau di IC NAND-nya, atau di baterainya. Oke, itu dia 5 keluhan bug iOS pada iOS 16. Kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama kita bahas dari spesifik hardware. Di sini sih kita dengar-dengar ada rumor yang bilang kalau Apple di iOS 16 itu sudah menautkan semacam script code yang bisa mendeteksi apakah iPhone tersebut itu hardware-nya itu original atau enggak. Maksudnya seperti ini, semisal kalian punya iPhone yang pernah gantian LCD, gantian baterai, atau kamera depan, atau kamera belakang, atau spare part yang lainnya. Nah, iOS ini bisa mendeteksi hal tersebut tidak original dan biasanya akan mengalami kerusakan. Akan tetapi ini juga masih namanya rumor ya. Jadi karena ada beberapa juga yang bilang kalau sebenarnya dia udah ganti LCD, udah ganti baterai, udah ganti kamera belakang dan segala macam. Akan tetapi setelah diupdate iOS 16 ya aman-aman aja, nggak ada keluhan-keluhan atau bug-bug yang terjadi setelah mendownload iOS 16. Nah, itu dari segi hardware ya. Kemudian kita bahas soal no service juga. Nah, iPhone no service ini kan katanya kebanyakan adalah karena blokir IMEI dari Kemenprint. Dan jujur aja pasti kalian yang terkena blokir IMEI itu sebagian besar sedang menggunakan iPhone X Inter kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat juga, kita harus sedikit perhatikan juga kalau sebenarnya nggak cuman iPhone X Inter aja.
yang kena blokir email. Akan tetapi juga kita dapat dari customer kita, ada juga di kolom komentar yang bilang kalau mereka itu beli di beberapa reseller yang udah resmi. Nah, kalau reseller resmi kan harusnya kan nggak kena blokir email. Akan tetapi kata mereka juga terkena blokir email. Jadi untuk blokir email ini sebenarnya kita harus menunggu dari pemerintah ya, karena banyak juga yang DM soal blokir email ini. Apakah iFixit bisa unblokir email atau bisa mendaftarkan emailnya ke pemerintah? Jawabannya nggak bisa. Jadi untuk blokir email kita harus menunggu dari kebijakan dari Kemenprint. Nah, kita juga untuk blokir email juga ini sebenarnya udah banyak ya dibahas ya. Dan salah satu konten kreator yang membahas soal blokir email ini itu ada di TikTok, yaitu dengan nama @depras_. Kita bakal kasih juga linknya di deskripsi kalau kalian pengen tahu. Dia juga membahas soal iPhone yang memiliki yang udah dibeli dari reseller resmi tapi juga kena blokir email. Nah, jadi untuk kasus blokir email ini atau kasus no service ini, alangkah baiknya kita menunggu dari kebijakan pemerintah aja ya. Jadi kalian juga jangan percaya sama orang-orang yang bilang katanya unblokir email, karena banyak juga yang kena ketipu, katanya unblokir email bisa. Nah, setelah kita bayar ternyata nggak bisa sama sekali atau emailnya tetap terblokir. Jadi kita saranin untuk unblokir email itu kalian menunggu dari kebijakan pemerintah aja ya. Sementara kalian pakai smartphone atau wifi only aja. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like. Kalau kalian punya masukan atau kalian terkena bug iOS juga, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifin notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kami. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram iFixit, TikTok, dan sosial media lainnya. Kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi juga. Oke, kayak gitu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. See you next time and goodbye. iFixit, we can fix it.